Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi persamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita bahas dulu pengertian persamaan nilai mutlak. Perhatikan beberapa persamaan ini, kita akan mengidentifikasi yang manakah yang merupakan persamaan nilai mutlak. Di sini persamaan D, E, dan F, itu D, E, dan F termasuk persamaan nilai mutlak. Sedangkan persamaan A, B, dan C bukan persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah pernyataan yang memuat variabel ada dalam tanda nilai mutlak. Jadi seperti bagian B, meskipun di sini ada tanda nilai mutlak, tetapi yang berada di dalamnya adalah bilangan, tidak memuat variabel, maka B ini bukan persamaan nilai mutlak. Ya, berbeda dengan D, E, F, di mana di dalam nilai mutlaknya ada variabel X. Jadi, penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Jadi, contohnya X tambah 2 ini, kalau kita mengganti X-nya dengan 1, maka dia akan menghasilkan jawaban 3. Maka 1 disebut penyelesaian. Kalau kita mengambil X sama dengan 5, 5 tambah 2, itu hasilnya bukan 3, tapi 7. Jadi, seperti itu, untuk mengetahui yang mana penyelesaian atau bukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi inti, yaitu persamaan nilai mutlak. Ada 3 bentuk yang akan kita bahas. Yang pertama, bentuk nilai mutlak fx sama dengan P. Dengan P lebih besar sama dengan 0. Jadi P ini mewakili suatu bilangan real. Jadi bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan yang positif. Cara penyelesaiannya kita akan meninjau menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama, P-nya ini di ruas kanannya itu tetap, dan kasus kedua, P-nya ini kita berikan tanda negatif di depannya. Perhatikan contoh berikut ini. Nilai mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3. Pertanyaannya, berapakah nilai X ini yang merupakan penyelesaian? Maka kita tinjau dari kasus pertama. Angka 3 ini dianggap sebagai nilai P. Kasus yang pertama, ruas kanannya ini 3 ini kita buat tetap, yaitu 3. Dengan ruas kirinya kita hilangkan nilai mutlaknya. Jadi dihilangkan nilai mutlaknya ini. Maka kita akan mencari nilai X, maka kita buat ruas kiri hanya memuat variabel X. Sehingga angka negatif 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi tambah 2. Kita peroleh 3 tambah 2. Jadi X sama dengan 5. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, fx sama dengan negatif P. Maka kita ambil kasus yang kedua, tanda mutlaknya dihilangkan, tapi ruas kanannya dinegatifkan. Dengan cara yang sama tadi, kasus 1, negatif 2 ke ruas kanan menjadi positif 2. Maka kita peroleh X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi negatif 1-nya dari sini, 5-nya dari sini. Ya. Kemudian kita lanjut bentuk yang kedua, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gs. Jadi bentuk yang kedua ini ruas kanannya berbentuk fungsi. Kalau tadi bentuk pertama berupa bilangan ruas kanannya. Maka cara penyelesaiannya sama dengan yang tadi, kita akan meninjau menjadi 2 buah kasus. Kasus yang pertama kita ambil positifnya, bentuk positif di ruas kanan. Jadi kita hilangkan ini nilai mutlaknya, diperoleh X tambah 2 sama dengan 2X kurang 1. Jadi nilai mutlak ruas kiri dengan kanan kita hilangkan, diperoleh ini X tambah 2 sama dengan 2X kurang 1. Kita mengumpulkan variabel X di sebelah kiri. Maka 2X ini ke kiri menjadi negatif 2X. Sedangkan 2 ini ke ruas kanan menjadi negatif 2. Jadi kita mengumpulkan yang memuat variabel di sebelah kiri. Selanjutnya kita menganggap di sini angka 1. Di sini negatif 2. Jadi 1X kurang 2X, maka jawabannya adalah negatif 1X. Atau ditulis menjadi negatif X. Sedangkan negatif 1 kurang 2, hasilnya negatif 3. Karena yang kita inginkan adalah X, maka negatif ini supaya hilang, maka keseluruhan kita bagi dengan negatif 1. Maka ruas kiri menjadi X,
ruas kanan kalau dibagi dengan negatif 1, hasilnya 3. Kita peroleh X sama dengan 3. Kita lanjut ke kasus 2. Kasus 2 yaitu dengan memberikan tanda negatif di depan ruas kanan ini. Kita tuliskan menjadi X tambah 2. Kita gunakan tanda negatif di depannya. Dengan menghilangkan nilai mutlak ini. Selanjutnya sederhanakan, kita operasikan ini negatif 2X, kemudian tanda negatif ini, kemudian bilangan di dalamnya negatif 1, maka menjadi positif 1. Dengan cara yang sama tadi, variabel X dikumpulkan di ruas kiri, maka negatif 2X menjadi positif 2X, positif 2 ke ruas kanan karena tidak memuat variabel X menjadi negatif 2. Kita peroleh 3X sama dengan negatif 1. Kita inginkan X di sini menunjukkan perkalian, yaitu 3 kali X. Maka X kita peroleh sama dengan negatif 1/3. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1/3. Boleh ditulis negatif 1/3-nya duluan atau 3, itu sama saja, tidak jadi masalah. Terakhir, bentuk nilai mutlak fx sama dengan gx. Ruas kanannya ini tidak memuat nilai mutlak. Caranya hampir sama yang tadi, hanya kita menggunakan syarat. Kita akan meninjau dua syarat ini untuk gs. Diperhatikan, nilai mutlak s tambah 2 sama dengan 3s kurang 4. Kita akan meninjau ini, x tambah 2 karena memuat nilai mutlak berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu X tambah 2 atau nilai mutlaknya ini adalah lebih besar sama dengan 0. Maka kita peroleh X lebih besar sama dengan negatif 2. Kalau X tambah 2-nya lebih besar sama dengan 0, maka ini hasilnya positif, yaitu X tambah 2. Itu sama dengan 3S kurang 4. Sama caranya tadi, kumpulkan yang memuat variabel X di sebelah kiri, kita peroleh X kurang 3S. Yang tidak memuat variabel di ruas kanan negatif 4, kemudian tambah 2 ini ke ruas kanan. Maka kita peroleh di sini 1x kurang 3x. 1 kurang 3 itu negatif 2. Negatif 2x, di ruas kanan negatif 4 kurang 2, diperoleh negatif 6. Kita menginginkan x, maka keseluruhan dibagi dengan negatif 2. Negatif 2 di ruas kiri dibagi dengan negatif 2, hasilnya 1, ruas kanan negatif 6 per negatif 2. Maka hasilnya X sama dengan 3. Perhatikan syarat. Syaratnya di sini lebih besar sama dengan negatif 2. 3 ini lebih besar sama dengan negatif 2. Maka kita peroleh X sama dengan 3 termasuk penyelesaian. Ini untuk kasus yang pertama. Kalau X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Kemungkinan kedua dari nilai mutlak ini adalah kasus kedua yaitu X tambah 2 lebih kecil dari 0. Atau X-nya lebih kecil dari negatif 2. Maka ruas kanannya kita berikan tanda negatif. Sebenarnya boleh juga ditulis di sini, X tambah 2-nya yang negatif. Sama sebenarnya caranya. Kemudian selesaikan di ruas kanan, negatif 3X, negatif ketemu dengan ini menjadi positif 4. Kumpulkan variabel X di ruas kiri, X dengan 3X, negatif 3X menjadi tambah 3X, positif 4 tetap, kemudian positif 2 ke ruas kanan menjadi kurang 2. Setelah terkumpul variabel X di sini, jumlahkan. Di sini angka 1, di sini 3. Maka jumlahnya adalah 4X. 4 kurang 2, 2. Kemudian kita menginginkan X, sedangkan di sini perkalian, maka keseluruhan dibagi dengan 4. Maka kita peroleh 4 bagi 4 itu 1. 1X. Tidak ditulis lagi angka satunya. Di sini 2/4. Maka X sama dengan 1/2. Kemudian syaratnya di sini lebih kecil dari negatif 2. Sedangkan ini bilangan positif, ya berarti X sama dengan 2 ini tidak memenuhi syarat dari X lebih kecil negatif 2. Maka X sama dengan 1/2 tidak termasuk penyelesaian. Jadi yang masuk penyelesaian hanya kasus satu tadi, yaitu X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Ini 1/2 bukan penyelesaian. Jadi yang perlu diperhatikan, apabila soalnya itu ruas kanannya tidak memuat nilai mutlak, maka kita meninjau dua kasus berdasarkan bentuk yang memuat nilai mutlak. Kita meninjau lebih besar sama dengan 0
dan lebih kecil dari 0, hasil yang dinilai tidak langsung menjadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.